Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan kalau sampai kami ada di ujung akhir tahun 2025, itu semua karena kemurahan Tuhan yang selalu memampukan kami melewati tantangan demi tantangan. Sekalipun kami tahu yang ada di depan kami, ada banyak tantangan, ada banyak kesesakan yang harus kami lewati. Bahkan kami nggak tahu tahun depan itu seperti apa keadaan kami. Tapi satu hal yang kami perlu tahu hari-hari ini, ada Tuhan yang menyertai kami, adalah Tuhan yang besar. Kami tidak akan goyah iman kami Tuhan. Sekalipun faktanya begitu sangat membuat kami takut, tapi ketika kami berjalan dengan Tuhan yang besar, kami tidak akan takut bahaya. Memasuki tahun 2026, ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan buat kami semua. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Tadi saya terlambat, saya kalau hari Selasa itu masih siaran radio dulu saudara ya. Tadi bangun tidur karena kemarin habis dari Jakarta pelayanan, tadi bangun tidur agak kesiangan jadi kaget saudara ya, langsung siaran radio. Terus tadi ingat kostumnya ungu saudara, waduh cari baju ungu di mana, saya cari baju ungu. Sudah tadi sedapatnya ya sambil siaran radio, nah itu baju saya baru datang yang ungu. Tadi dapat baju, saya lihat di mobil, loh kok kertip-kertip kayak saya mau nyanyi dangdut ini ya. Tadi di dalam ruangan enggak seberapa kelihatan saudara. Begitu di tempat yang terang, aduh ternyata enggak apa-apa sudah, enggak mengurangi pengurapan ya. Nah hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana iman menerjang fakta ya. Banyak orang yang hari ini sudah ketakutan karena fakta yang menerjang saudara. Banyak orang benar di masa yang makin sulit, bukannya iman yang sanggup menerjang fakta, tapi fakta yang menerjang saudara. Sehingga hidup kita hari-hari ini hanya dipenuhi oleh takut, khawatir, cemas. Berapa banyak orang sudah minum obat yang namanya depresi ya, minum obat kekhawatiran. Kenapa? Karena ketika kita melihat fakta, kita merasa kecil, fakta kita begitu besar. Sama halnya yang ketika hari-hari ini ada banyak orang yang datang sama saya bilang gini, Bu, hari ini sudah tidak ada dasar untuk berharap. Keadaan keuangan saya pulih. Bu, kalau lihat fakta sudah rasanya tidak mungkin Bu bisa melihat keadaan jauh lebih baik. Mungkin semua yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, sampai beberapa orang bilang gini, saya ini sampai takut beriman Bu sama Tuhan. Rasanya ya Bu, yang saya doakan baik tambah tidak baik loh Bu Eli. Yang saya doakan supaya cepat berlalu, malah tidak berlalu Bu Eli, tambah parah. Jadi saya sampai takut beriman. Saya takut makin kecewa sama Tuhan. Sekali lagi ini yang akan saya bahas supaya masuk tahun depan. Saudara tidak lagi diterjang fakta, tapi iman itu menerobos fakta. Sehingga ketika imanmu menerjang fakta, maka faktamu akan tunduk kepada kebenaran firman. Yang sakit tidak bisa sembuh, kebenaran bilur Yesus sembuh, maka itu akan digenapi. Yang hari ini mengalami keadaan goncangan rumah tangga, ketika kebenaran berkata bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, maka fakta harus tunduk kepada kebenaran firman. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau iman kita tidak bisa menerjang fakta. Kalau kita cuman hidupnya tiap hari, aduh takut hutang, lihat ekonomi makin sepi, usaha omset bukan turun 50%, tapi turunnya 70%, saudara, hanya isinya takut, khawatir, maka iman kita tidak akan berani menerobos fakta dan fakta itu tidak akan berubah menjadi kebenaran firman.
Mungkin hari ini engkau ngalami berkatmu serba sedikit. Hari ini yang ada di tangan semua serba tidak cukup. Tapi percayalah ketika kebenaran berkata bahwa berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Maka fakta pasti tunduk kepada kebenaran firman. Saudara tidak cukup, tapi kebenaran berkata, Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau itu yang menjadi imanmu, yang tidak cukup pasti diubah menjadi lebih dari cukup. Karena kalau Tuhan yang memberkati saudara, Dia tidak pernah berkata pas-pasan, pasti ada limpah. Bayar hutang, hiduplah dari lebihnya engkau dan anak-anakmu. Hari ini yang punya hutang jangan pernah takut. Percayalah waktu imanmu berkata, aku pasti bisa bayar hutang. Bahkan waktu aku bayar sekalipun, aku masih punya sisa. Di mana aku dan anak-anakku pasti bisa menikmati hidup. Kita percaya bahwa hari-hari ini seperti seorang Sadrah, Mesah, Abednego. Mungkin waktu imannya sudah luar biasa. Sampai mereka berkata, kalaupun hari ini aku tetap percaya kepada Tuhan Allahku. Kalaupun Tuhan Allahku tidak menolong aku juga tidak akan pernah mengingkari imanku untuk menyembah patung. Mungkin kita sudah berimannya hebat. Tapi kenyataan hasilnya walaupun imanmu percayanya sudah hebat. Tetap Tuhan bilang gini, dapur api. Panasnya, volumenya 7 kali lipat. Tapi satu hal kita percaya, apa yang dialami Sadrah, Mesah, Abednego menjadi pengalaman hidup kita. Sadrah, Mesah, Abednego keluarnya bukan daging panggang saudara. Ya, bukan terpanggang hancur, tapi justru menikmati promosi Tuhan. Amin saudara. Hari ini iman yang menerjang fakta itu jangan melihat hasil. Pokoknya sekarang jangan lihat hasil, beriman titik. Hasil itu suka-sukanya Tuhan. Tangkep ya, suka-sukamu Tuhan itu hasil. Saudara tidak bisa paksa Tuhan, pokoknya hari ini suka-sukaku. Aku mau kaya, aku mau nyaman, aku mau nikmat. Nah itu kan suka-sukanya saudara. Tapi dalam hidup ini suka-sukanya Tuhan. Mau imanmu hebat, mau pelayananmu hebat, mau doa puasamu 1 tahun tidak pernah berhenti. Kalau Tuhan tetap berkata masuk dapur api. Panasnya bukan biasa-biasa 7 kali lipat. Karena aku lagi mau memurnikan iman orang benar. Itu supaya timbulnya seperti emas. Bukan hanya pinter hari ini berkata percaya. Tapi waktu kita ngalami sendiri di mana iman kita. Walaupun api semakin besar. Apakah Tuhan itu hari ini meninggalkan saudara? Nah kita lihat ayat di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ya, hari ini kita mau bangkit saudara. Saya pernah ngalami iman yang benar-benar sampai ini blank. Mama saya yang tahu saksinya. Jemaat pengerja di Jakarta yang tahu saksinya. Mungkin orang melihat saya hebat, senyatanya saya pernah punya pengalaman iman saya yang begitu tangguh. Sampai akhirnya saya melihat hasil yang sangat mengecewakan dan itu membuat saya sampai seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Bayangin perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, itu kalau bukan lindungan Tuhan mungkin saya sudah tidak tahu arahnya. Semalam tidak tidur. Ya, di dalam perjalanan mama saya yang nemeni saya cuma nangis. Waktu sampai di Jakarta pun pengerja Jakarta sudah panik. Orang bilang ini, Bu Gemini gak bisa khotbah loh. Dari tadi aja saya tanya pertanyaan A, dia jawabnya B. Saya tanya B, dia jawabnya C. Ini sudah orang depresi berat. Kira-kira bisa khotbah enggak nanti jam 10? Enggak mungkin. Saya sudah dari tadi ajak dia omong. Dia omongnya sudah enggak sesuai dengan pertanyaan saya. Ini orang yang depresi berat. Pasti enggak akan bisa khotbah. Lebih baik kita cari pengganti pengkhotbah. Hari itu saya tiba di tempat
saya harus khotbah. Waktu itu jam 10 kurang 15 saudara, saya ingat. Saya masuk, saya intip ruangan, saya namanya orang Hunun ya saudara, heng karena saking depresinya, kecewa berat dengan hasil yang saya dapatkan hari itu. Saya lihat ternyata waduh ruangan sudah penuh saudara. Dan tidak mungkin 15 menit cari di mana, sementara pengerja tidak ada yang bisa khotbah saudara. Orang bilang gini, kamu aja yang khotbah. Oh gak iso katanya gitu. Semua bilang gini, kamu aja yang khotbah. Gak bisa gitu. Tapi untung ada satu pengerja saya yang hari itu dipakai Tuhan. Dia cuma bilang gini, Bu Gem naik ke atas. Masih ada 15 menit untuk berdoa. Makanya jangan meremehkan kuasa doa waktu kita tidak tahu apa-apa. Ini langkah yang termurah, tertepat, terjitu saudara. Mungkin kalau kita mikir, orang kalau berpikir harus bawa Ibu Gem ke psikolog dulu, minum obat penenang lah. Kalau saya diminumi obat penenang saudara, tidak bisa khotbah langsung tidur. Lah obat penenang itu kan ngantuk saudara. Ya kayak orang dibuat ngefly gitu. Mungkin kalau dengan cara akal manusia, hari itu kepanikan terjadi benar-benar. Tapi ada satu pengerja saya yang membawa suara Tuhan. Dia bilang gini, Bu ayo Bu aku antar naik ke atas. Ada satu ruangan yang ibu bisa doa. Di situ ibu minta kekuatan dari Tuhan. Hari itu saya naik, saya ikuti aja yang namanya orang Hunun. Disuruh naik ya naik saudara. Ya diantar naik. Ya itu melayang gak tidur semalam loh saudara. Pucet wajah saya. Saya naik ke atas, saya duduk. Dan saya cuma nangis saudara. Saya bilang Tuhan saya enggak tahu saya harus ngomong apa nanti khotbah. Saya nangis cuman bisa nyanyi enggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuman nyanyi haleluya 12 kali. Haleluya, saya minta pemain musik bantuin saya. Haleluya, saya enggak ngerti saudara. Hari itu saya cuma nangis, saya cuma berkata gini, Tuhan tolong saya. Tolong saya. Dan Tuhan itu memberikan saya, kalau saya ingat itu saya mulai agak melo saudara. Hari itu kayak Tuhan tuh kasih kekuatan. Saudara tahu ajaibnya Tuhan. Yang tadinya nyesek kayak bawa beban berapa? 1 ton ya. Orang kalau sudah depresi itu bebannya kayak 1 ton. Di sini tuh rasanya berat saudara. Itu tiba-tiba waktu saya nyanyi haleluya itu kayak lepas saudara. Kayak diambil sama Tuhan, pes gitu. Tiba-tiba saya bisa nafas lega, pikiran saya mulai waras saudara. Tadinya error saudara. Tidak tahu saya di mana, tidak tahu saya ngomong apa. Dan Tuhan itu berkata jelas waktu itu. Jangan takut, aku tetap menyertai engkau dalam segala hal. Masihkah engkau tidak percaya kepadaku? Saya bisa jawab berarti saya sudah mulai waras ya. Tadinya saya sudah tidak bisa ngomong. Saya bilang iya Tuhan aku percaya. Dan aku tetap akan kuat sampai pada akhirnya. Amin saudara. Setelah saya nyanyi saya ngucap syukur saya amin. Saya turun saudara. Turun itu karena sudah tidak ada beban 1 ton hilang. Lega. Orang kalau lega itu gimana? Sukacita ya. Tapi waktu saya masuk ruangan, muateng loh tempatnya lah kok penuh. Harapan saya yang datang cuman dikit aja. Ini penuh saudara. Saya khotbah, sudah waktunya saya khotbah. Saya itu benar-benar khotbah. Tadi enggak persiapan ya, 15 menit kan persiapannya buat doa. Lah khotbahnya kan hilang semua saudara. Saya gini Tuhan kasih saya kemampuan. Saya enggak tahu harus ngomong apa, bicara apa. Tapi saya percaya urapan Tuhan itu mengalir buat saya. Saudara tahu saya khotbah, enggak tahu saya khotbah apa. Saya pokoknya ngalir ngomong bisa 45-50 menit. Yang paling membuat saya kaget. Begitu saya turun, itu semua jemaat bisa ngomong gini. Bu khotbahmu hebat Bu, luar biasa. Oh puji Tuhan saya khotbah apa ya tadi ya. Itu benar-benar tidak ada khotbah persiapan. Tapi ajaibnya orang bisa bilang ini, Bu saya kuat berkat khotbahmu. Hari ini jawaban hidupku ini tadi ada semua di khotbah Ibu. Aduh Tuhan terima kasih. Saudara lihat ya kadang-kadang
Kita ini sudah iman kita hebat loh sama Tuhan. Saya tidak pernah berpikir bahwa iman yang saya gantungkan sama Tuhan dengan bulat 100%. Akhirnya hasilnya sangat mengecewakan dan sangat memalukan. Saya cuma bilang waktu itu malam sama Tuhan, Tuhan bukankah engkau berkata kalau aku beriman hasilnya tidak mengecewakan, tidak memalukan. Tapi ini sangat mengecewakan dan sangat membuat saya malu Tuhan. Di mana Tuhan? Nah kita lihat Habakuk 3, yuk kita belajar. Hari ini kalau banyak orang kecewa karena imannya hanya tertuju kepada hasil. Selama kita iman tertuju pada hasil, saudara akan menjadi orang-orang yang tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Karena Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, iman yang diombang-ambingkan masalah tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau imanmu hanya tunggu hasil baik, itu saudara nanti tahun depan pastikan kalau saudara ingin dapat sesuatu dari Tuhan, iman itu tidak boleh tergantung kepada hasil. Kita baca, sekalipun pohon ara apa saudara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Berhenti sampai di sini. Mungkin hari-hari ini engkau sudah beriman dari awal tahun 2025. Engkau sudah beriman yang baik. Tuhan, aku percaya keuanganku diberkati Tuhan. Usahaku rame, suamiku berubah, anak-anakku berubah. Yang namanya istriku berubah, sakitku berubah jadi sembuh. Tapi yang kita hadapi sampai akhir tahun 2025. Semuanya tidak berbunga, tidak ada buahnya. Bahkan kalau dinilai tidak ada hasil apa-apa loh. Sepi ya tetap sepi. Bangkrut ya tetap bangkrut. Suami didoakan baik ya makin brengsek. Yang namanya istri didoakan kembali juga tidak kembali. Hutang yang dihutang orang, Tuhan aku sudah berdoa itu uangku kembalikan. Tapi yang kita lihat orang yang ambil uang kita hidupnya malah gemuk makin segar. Sementara saudara yang ditipu hidupmu makin tidak berbuah. Tidak menghasilkan apa-apa sampai yang menipu uangmu badannya makin gemuk, saudara makin kurus kering. Mungkin itu terjadi saudara. Tapi satu hal lihat ayat 18. Ini iman yang tidak tergantung kepada hasil. Itu akan menerjang faktamu tahun depan. Percayalah. Hidup ini dalam perjalanan. Yuk 18 kita baca terlebih dahulu. Namun aku apa saudara? Akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang apa saudara? Menyelamatkan aku. Hari ini aneh enggak ya? Kalau semua menghasilkan berbuah, itulah ya cinglilah Tuhan. Kalau ikut Tuhan ada buahnya, ada hasilnya. Ya cinglilah kita sorak-sorai tiap hari. Pujilah Tuhan. Ya cinglilah sudah diberkati tahun ini. Uang sudah tebel Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya, aneh enggak? Waktu semua mengecewakan, enggak menghasilkan apa-apa, enggak berbuah. Justru iman yang tidak tertuju kepada hasil itu akan tetap punya iman yang bersorak-sorak. Tangkap saudara. Iman yang tidak pernah hari ini berubah naik turun sehingga engkau tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena imannya tidak tertuju kepada hasil tetapi kepada Tuhan yang pasti bisa menyelamatkan saudara dan saya. Walaupun hari ini engkau tetap berharap hasilnya masih mengecewakan.
Karena ini belum selesai, ini masih di koma. Namanya proses. Nanti suatu kali pasti lihat titik happy ending. Kalau Tuhan yang menyelamatkan, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, itu tadi ada orang mau masuk. Nah, mungkin nggak tahu pintunya ya. Nah, hari ini kita lihat yuk 3 hal. Berikutnya 19. Allah Tuhanku itu apa saudara? Kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hari ini percayalah 3 hal. Saudara, hari ini kekuatan Tuhan tuh lagi membuat saudara yang seperti rusa. Tuhan tuh tidak pernah bangga dengan berkatmu yang melimpah-limpah. Hartamu yang melimpah-limpah enggak pernah Tuhan itu mau. Tapi yang Tuhan mau lewat iman yang hari ini kau melihat kecewa hasilnya. Suatu kali orang yang punya iman yang teguh itu nanti suatu kali punya kekuatan itu seperti rusa. Dan hidupmu pasti dibawa Tuhan ke puncak saudara. Orang yang gak punya iman, jangan mimpi pernah dipercayai berkat Tuhan yang besar, perkara Tuhan yang besar. Saya percaya kalau iman saya cuma berhenti waktu saya blank, saya stres dengan hasil dan saya marah sama Tuhan. Saya yakin hari ini saya gak akan jadi hamba Tuhan saudara. Hari ini gak akan lihat buah-buah victory, hari ini gak pernah lihat bahwa saya bisa jadi penulis. Saya hari ini bisa jadi penginjil, penjala manusia, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi waktu saya di tengah saya kecewa, saya belajar seperti seorang Habakuk yang berkata, namun Tuhan, walaupun semua hasil mengecewakan, tapi aku tidak mau kecewa sama Tuhan. Aku tidak mau berhenti berharap sama Tuhan. Aku tetap percaya suatu kali karya Tuhan pasti menyelamatkan hidup saya. Itu yang membuat sampai hari ini saya tetap bertahan bersama Tuhan. Nah 3 hal saudara. Iman itu jangan terlihat hasil, tapi iman yang menerjang fakta itu yang pertama. Iman yang tertuju kepada kehendak Tuhan. Artinya sukamu Tuhan. Kalau saudara kecewa berarti suka-sukanya kita. Saudara sering kali kita ngatur Tuhan sukaku, aku mau omsetnya naik ya. Sukaku suamiku cepat kembali. Sukaku aku mau anak-anakku berubah jadi baik, lulus summa cum laude sesuai dengan apa yang aku mau. Kita semua selama ini kenapa kita kecewa sama Tuhan? Karena kita punya iman yang suka-sukanya kita. Tapi mulai hari ini belajar yang kedua. Iman yang tertuju kepada kemampuan Tuhan, supranatural. Kita bukan seorang yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan membalik telapak tangan, tidak bisa. Kita tidak bisa buat orang mati bangkit dalam sekejap. Kita nggak bisa membelah laut dalam sekejap. Tapi sang pembuat mujizat sejati itu sampai hari ini masih mengulurkan tangannya. Dia masih mau membuka jalan saat tiada jalan, percayalah. Yang ketiga, iman yang tertuju kepada apa saudara? Keadilan Tuhan. Saudara pikir hari ini saudara sabar jadi keset ya. Saudara diem, saudara enggak lakuin sesuatu. Kira-kira keadilan Tuhan itu tetap ada enggak? Kalau kita direndahkan dalam posisi sangat rendah, saudara jangan marah sama Tuhan. Suatu kali apa yang kita tabur di dalam kebenaran kita pasti menuainya. Jangan takut, makanya 3 hal yang saya akan bahas ini akan jadi modal buat kekuatan kita untuk menghadapi tahun di masa yang akan datang yang semakin sulit. Percayalah tahun depan bukan tahun-tahun yang semakin mudah untuk saudara dan saya lewati. Tapi saya terlalu percaya, yuk baca 1 Yohanes 5 ayat 4. Ini yang membuat kita hari ini, kemenangan itu apa sih? Hari ini kemenanganmu itu hanya satu yang bisa membuat kemenanganmu. Yuk baca 1 Yohanes 5 ayat 4 kita baca sama-sama. Hari ini jangan takut keadaan yang sulit. Nah ini. Sebab semua yang lahir dari Allah, saudara lahir dari Allah, amin.
berarti mengalahkan dunia. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu ada di mana saudara? Iman kita. Tapi imannya enggak boleh naik turun. Enggak boleh lihat hasil. Iman 3 hal. Yuk. Iman yang tertuju pada kehendak Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Iman yang tertuju pada kemampuan Tuhan. Saudara setiap hari pasti nyanyi aja. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, membebaskan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Itu aja. Saya kalau sudah mulai ditekan dengan iblis mulai datang dengan fakta. Saya sudah tidak mau tangkap apa yang iblis katakan. Saya cuma berdiri di atas iman yang mengalahkan segalanya. Saya cuma ambil satu pujian, saya cuma berkata, Yesus engkau sanggup. Aku memang tidak sanggup Tuhan. Menghadapi realita mengalahkan Goliat. Semua orang pasti bilang gini, mampu enggak? Goliat itu bawa senjata loh. Lembing, pedang, tombak. Lah kita ini apa saudara? Tapi kita percaya imannya Daud berkata, aku mendatangi engkau bukan dengan lembing, tombak dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan barisan nama Tuhan Allahku. Hari ini yuk kita lihat satu persatu. Saudara jangan takut ya. Iman yang tertuju kepada kehendak Tuhan. Kita lihat Amsal 19 ayat 21. Hari ini percayalah Amsal 19 ayat 21. Ini akan jadi bekal saudara. Tahun depan hadapi semua realita kehidupanmu. Jangan pernah goyah imanmu. Waktu imanmu begitu teguh, engkau akan lihat imanmu pasti menerjang fakta. Faktamu hancur, Tuhan sanggup pulihkan tahun depan. Faktamu bangkrut, Tuhan dapat berikan pekerjaan yang baru. Yang rasanya engkau tidak mampu hari ini untuk menerjang fakta. Tapi ketika imanmu berdiri teguh, fakta akan tunduk kepada kebenaran. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi apa saudara? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin hari ini rancangan di hatimu, saudara mungkin bilang ini, Tuhan aku pengen pulih, kok enggak pulih-pulih. Aku lagi ngerancangin 1, 2, 3, semuanya gagal. Apa yang aku rancangkan di tahun ini enggak ada yang terjadi satu pun. Tapi satu hal Tuhan berkata, hari ini enggak usah takut. Sepakat aja dengan keputusanku. Kalaupun rancanganmu 1, 2, 3 ini gagal. Tapi aku tetap punya keputusan buat orang benar. Selalu yang terbaik. Jangan takut. Walaupun kelihatannya engkau hari ini di PHP orang. Engkau di PHP rekan bisnismu. Ya, ada seorang ibu yang benar-benar stres sampai rumah sakit jiwa saudara. Gara-gara tabungannya mulai muda sampai tua. Ibu ini pelit, hemat, mau makan enak tahu tempe diganti. Mau jalan-jalan katanya eman, sayang sudah uang tak kumpulin aja. Jadi ibu ini terkenal sebagai seorang yang pelit, kikir tapi uangnya banyak saudara. Ya. Sampai orang bilang gini, memang pelit itu pangkal kaya. Salah saudara ya. Pelit pangkal kaya itu cuma sejenak nanti habis. Saudara tahu tabungannya mulai muda itu sudah kumpulnya sudah bukan ratusan juta lagi. Mungkin puluhan miliar bukan ember tapi miliar benar-benar. Ibu ini terkenal orang kikir yang kaya, pelit pangkal kaya itu sampai benar-benar digenapi hidupnya ibu ini. Tapi habisnya hanya sekejap. Saking kayanya dia percaya sama seorang saudaranya. Seorang saudaranya mulai jalankan uangnya ya sedikit dimasukin 10%. Baliknya banyak.
Masuk lagi 30% uang tabungannya. Habis dapatnya banyak. Serakah mulai muncul ya. Orang itu pasti dipancing dulu. Baru yang namanya mentalnya mulai muncul pemberani. Tadinya cuman 10%. Kok enak ya hasilnya besar. Coba-coba 30%, 50%, 70%, 100% hilang dalam sekejap. Ludes. Gila enggak? Gila. Orang yang hidupnya usia tuanya 0 saudara. Mungkin dia bisa bayangin dulu aku masa mudanya mau beli apa aja punya uang enggak berani beli. Sekarang mungkin di masa tua yang dia pikirkan panti jompo saudara. Gimana enggak punya uang mau beli ini hari ini makanya. Saudara percaya keputusan Tuhan sekalipun hari ini imanmu belum terjadi. Tapi percayalah keputusan Tuhan itu tetap yang terlaksana. Saudara mau ngerancangin hatimu seperti apapun. Saudara kalau hari ini keadaanmu tidak tambah baik. Yakinlah di dalam keadaan yang tidak baik itu tetap ada keputusan Tuhan yang terbaik. Yang pasti digenapi dan dilaksanakan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana sepakat dengan waktunya Tuhan. Ya, di Mazmur 126 ayat 1 sampai 2a itu jelas berkata, buka aja PowerPoint-nya supaya cepat ya. Jadi ketika kita berkata hari ini segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kalau saudara baca Mazmur bahwa ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi dan di mana pada waktu itu mulut kita penuh tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara bisa bayangin ya, dari keadaan yang tidak baik, mengecewakan, tidak ada hasil. Tiba-tiba kalau sudah waktunya Tuhan dibuat indah, kayak mimpi, terus tertawanya bukan gini, itu mesem saudara ya. Saudara kalau orang tertawa dengan sorak-sorak, pasti di depan saudara itu hasilnya spektakuler enggak? Jelas. Saudara mungkin sampai begini, wah aduh Tuhan kok bisa ya Tuhan. Nah itulah jawaban Tuhan. Tapi itu bukan waktunya saudara. Mungkin waktu kita semuanya buruk. Tuhan kok masih serba sedikit. Doa lagi puasa ikut Bu Eli 40 hari. Enggak tambah banyak, tambah kecil. Aduh tambah berkurang Tuhan. Ini gimana Tuhan? Mungkin itu realita yang sedang kita hadapi. Satu hal, jangan pernah takut. Pastikan kita tetap sepakat aja Tuhan. Kalau memang belum waktumu. Aku manut Tuhan, taat walaupun jalani waktu-waktuku itu babak belur Tuhan. Jalani waktu-waktuku ndak enak Tuhan. Rasanya disakiti itu sakitnya di sana sinilah ini bertahun-tahun Tuhan. Tapi percayalah waktu Tuhan nanti. Semua paketnya itu luar biasa. Indah, kayak mimpi, tertawanya bukan tertawa mesem saudara. Hahaha, sampai saudara kaget. Apa yang selama ini jadi mimpimu Tuhan jawab dan Tuhan genapi. Amin. Yang ketiga, sepakat dengan caranya Tuhan. Ya, kalau saudara baca, lihat buka Wahyu 3 ayat 19 dan Ibrani 12 ayat 6. Saya bahas 1 poin lagi, 2 poin lagi kita selesai ya. Wahyu 3 ayat 19. Saudara tahu, mungkin kita berpikir caranya Tuhan untuk memberkati kita ya. Kita mungkin berharap Tuhan yang baik. Tuhan itu memperlakukan kita kayak anak manja. Doa, bim, salah bim, langsung abrakadabra jawaban. Ya, saudara datang ke Victory ini berharap waktu Bu Eli khotbah berdoa pulang dari sempat ini ya Tuhan. Hutangku lunas, malah sampai rumah debt collector datang semua. Mungkin itu bisa terjadi saudara. Kenapa? Kita baca ini kata kuncinya. Kenapa kadang-kadang yang kita doakan tidak terjadi, yang kita imani tidak terjadi malah sebaliknya. Buka Wahyu 3 ayat 19 kita baca. Barang siapa ku kasihi, ia apa saudara? Ku tegur dan ku hajar.
Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Hari ini ternyata bentuk kasihnya Tuhan ditegur, dihajar lewat masalah. Yaitu tadi, saudara minta supaya hutang berlalu, debt collector datang semua. Saudara minta pemulihan rumah tangga. Tadi kemarin saya ditelepon dengan seorang yang habis saya pelayanan. Ibu ini imannya luar biasa. Dia bilang gini, telepon sama pertama WA, Bu, ada kabar sukacita. Di mana berkat Tuhan mengalir di akhir tahun, ada berita yang membuat saya terkaget-kaget. Oh, saya pikir, saya jawab, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Gak lama dia telepon saya. Dan waktu saya telepon, saya bilang gini, apa berita sukacitanya? Kesaksian dong gitu ya. Biasanya kan kita butuh kesaksian. Dia jawab, Bu, Ibu tahu? Tadi malam suami saya sudah packing semua barangnya di rumah. Baju, sepatu, semua. Tidak ada satupun yang ada di rumah ini. Dan dia pamit sama anak saya bakal meninggalkan rumah ini. Gak mau satu rumah dengan saya. Itulah berita sukacita. Wow. Saya bilang gini, imanmu memang luar biasa. Biasanya orang kalau dengar berita itu nangis, saudara. Kebanyakan ibu-ibu pasti teriak, ya Bu, gimana ini saya puasa loh Bu. Lah kok suami tambah minggat toh Bu. Padahal saya puasa itu tiap hari doanya dalam nama Yesus. Suamiku berubah. Minggat saudara. Minggatnya malah parah loh Bu Eli. Mending kalau disisai baju satu pun enggak ada Bu Eli. Ludes di rumah. Pikiran manusia apa? Enggak bakal balik. Tapi iman ibu ini memang hebat. Saya akui iman ibu ini. Bu, terus kamu responmu gimana sekarang? Sedih. Lah ya Bu, aneh ya Bu. Kalau tahun-tahun lalu dia enggak bawa baju, enggak pulang. Saya nangis bombay Bu. Lah ini minggat bawa semua baju, sepatu, semua. Lah kok saya bisa sukacita ya Bu? Aneh ya Bu. Ya saya bilang ya itulah kekuatan Tuhan yang dahsyat. Ibu tetap waras ya, waras Bu. Malah waktu dia pergi saya bantu packing juga Bu. Saya bilang jangan ada yang ketinggalan ada. Dia kan tanya soalnya, barangku apa ya yang belum masuk? Coba kamu ingat-ingat. Oh ya apa ya? Dia lihat ada kaos kaki. Oh itu kaos kaki. Oh ya kaos kaki. Jujur. Kalau kita sudah punya iman dalam Tuhan, apapun rancangan manusia, tetap keputusan Tuhan yang terlaksana. Mungkin saya cuman bilang buat saudara semua, hari ini didikan Tuhan itu terjadi. Tapi kita enggak bisa lihat hari ini, namanya dididik ya enggak enak, tapi endingnya bahagia enggak? Jelas, Ibrani 12 ayat 6. Saya lihat ibu-ibu yang sudah mulai move on, itu radikal sudah di luar akal nalar. Malah dibantu packing. Terus waktu pulang keluar rumah kamu bilang apa? Hati-hati ya Pak, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu nanti di luar enggak kerasan pulang lagi aku tetap terima kamu. Rumah ini buat kamu 24 jam kembali. Wih hebat ya saya bilang gitu. Wow biasanya kalau ibu-ibu yang enggak move on malah didoain. Tak doano kamu keluar rumah ini nanti balik ya awas kalau stroke balik awas ya. Bangkrut balik awas tak usir kamu gitu. Tapi kita luar biasa loh. Kita punya Tuhan. Kita masih bisa melepas orang yang nyakiti kita dengan berkatnya Tuhan. Itu hebat saudara. Yuk kita lihat. Karena Tuhan menghajar siapa saudara? Orang yang dikasihinya, ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara merasa anak dikasihi, saudara harus siap dididik, dihajar, disesah. Mungkin hari ini suamimu masih menyesah hatimu. Mungkin istrimu, anakmu masih menyesah hidupmu, disakiti sudah didoakan, tidak apa-apa. Saudara tetap rela aja. Yang penting saudara bertobat. Tadinya kalau disesah anak, jengkel anak dimaki-maki. Kamu dasar anak kurang ajar, belum bisa biayai mama aja kamu kurang ajar. Mungkin kita juga sebagai seorang istri yang selalu berkata memang kamu brengsek. Tapi hari ini walaupun kau disesah,
Engkau sudah baik, engkau tetap disesah suamimu, tetap disesah orang-orang mertua yang masih kayak nenek lampir. Didoakan Tuhan, kok enggak mati-mati malah juahannya kayak nenek lampir. Mungkin kita lagi disesah dengan mertua, ipar, orang-orang terdekat kita. Jangan marah. Ini alatnya Tuhan. Buat kita itu nanti masuk dalam kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan. Jadi jangan marah, jangan sakit hati, segala bentuk sesah yang membuat engkau kesakitan hari-hari ini. Itu senyatanya Tuhan berkata, hari ini engkau adalah orang yang berbahagia. Pastikan 3 hal ya. Jadi sepakat dengan apa saudara? Keputusan Tuhan itu suka-sukanya Tuhan. Waktunya Tuhan, kalau belum waktunya Tuhan sudah tidak apa-apa Tuhan. Lanjutkan sudah Tuhan. Caramu mungkin menyesah aku, tapi aku tahu ini kebahagiaan. Jadi ketika iman tertuju kepada kehendak Tuhan, suka-sukanya Tuhan, saudara tidak akan lihat. Mau hasilnya buruk, waktunya ditunda-tunda, keputusan Tuhan rasanya tidak enak. Itu tetap yang terbaik. Amin. Berikutnya, sepakat dengan iman yang tertuju kepada kemampuan Tuhan. Yuk kita lihat. Kemampuan Tuhan, buka Mazmur 44 ayat 4 sampai 8. Saya akan ambil ayat yang powerful benar-benar untuk menunjukkan kemampuan Tuhan ya. Saya tuh kagum dengan cara Tuhan. Alkitab itu tebal ya, isinya banyak ya. Tapi Tuhan tuh kalau sudah beri hikmat manusia, Tuhan tuh bisa tunjukin saya ayat-ayat yang mendukungnya itu benar-benar powerful. Saudara. Saya sampai bilang ini hebat ya Tuhan itu. Kita ini tidak tahu Tuhan. Ayat apa yang menunjang kemampuan Tuhan yang hebat. Tiba-tiba waktu saya siapin ayat ini, Tuhan tunjukkan Mazmur ini saudara. Ayo kita baca. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Melainkan apa saudara? Tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu sebab engkau berkenan kepada mereka. Berikutnya ayat yang kelima. Engkaulah rajaku dan Allahku yang apa saudara? Memerintahkan apa kekalahan, kehancuran. Tuhan di tengah keadaanmu yang buruk, dia tetap pada akhirnya tidak pernah memerintahkan malapetaka. Tapi Tuhan selalu memerintahkan kemenangan demi kemenangan. Berikutnya ayat 5. Engkaulah apa saudara? Daud berkata apa di tengah masa yang sulit? Engkaulah rajaku. Berikutnya. Dan Allahku. Kok salah ya? Yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. 6. Dengan engkaulah kami menanduk apa saudara? Para lawan kami dengan namamu lah. Benar itu tadi. Kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Jangan dihapus. Ayatnya sudah benar tadi. Berikutnya 7. Sebab bukan kepada panahku, bisa ditayangin. Nah, sebab bukan dengan panahku aku percaya, pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Saudara percaya, walaupun kau tidak punya senjata. Mungkin orang bilang gini, Bu aku tidak punya pelor Bu, tidak punya modal Bu. Gimana? Tahun depan itu gimana Bu Eli? Mungkin kita sudah tidak punya senjata apa-apa. Saudara mungkin tidak punya senjata untuk saudara bisa membawa pemulihan dan sebagainya. Tapi lihat kata-kata ini. Pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Berikutnya, ayat yang ke-8. Tetapi apa saudara? Engkaulah yang memberi kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Buka PowerPoint-nya hari ini, jangan takut. Kemenangan itu bukan tunggu saudara hebat dulu, punya modal raksasa baru bisa punya usaha yang besar. Enggak, kemenangan itu Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan sudah perintahkan berkat, sekalipun hari ini hidupmu susah, engkau pasti diberkati. Kalau Tuhan perintahkan yang namanya kemenangan dalam rumah tanggamu, walaupun hari ini kacau balau, babak belur, engkau punya pasangan yang gak ideal, pasti yang diperintahkan tetap kemenangan dalam rumah tanggamu.
Mungkin kau sudah divonis dokter kanker sudah stadium akhir. Tapi kalau Tuhan memerintahkan kemenangan, kesembuhan karena imanmu yang berkata, aku pasti sembuh, aku pasti sehat. Maka disitulah Tuhan memerintahkan kesembuhan buat kita semua. Percayalah hari ini kalau kemampuan Tuhan, Dia masih punya tangan kanan, lengan, cahaya wajahnya yang memberi kemenangan. Tuhan pasti menanduk dan menginjak-injak para lawan kita. Dan Tuhan pasti memalukan musuh-musuh kita. Jangan pernah takut. Hari ini musuhmu kayak raksasa. Musuhmu besar, musuhmu Goliat. Tapi percayalah kalau kemenangan itu diperintahkan. Maka Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Kita cukup diam saja. Kita akan melihat kemampuan Tuhan yang pasti menjamin kemenangan. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, nah kalau yang terakhir ayat yang paling membuat jemaat sukacita sekali ya. Karena sebentar lagi saudara pasti makan bakso lontong mie di PTC ya, kekomplit sudah ya. Perut yang tadi kerucuk. Nah ya, kita percaya, saya punya kerinduan nanti setelah khotbah ini kita mau doa sungguh-sungguh. Saya akan berdoa buat saudara melepaskan kekuatan buat kita mampu beriman. Saudara, hari ini jangan mau didoakan berkat-berkat terus. Kalau berkatmu banyak, nanti ujian iman datang, semua itu akan habis saudara. Dan orang yang paling penting adalah orang yang berdiri di atas iman. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya dengan iman yang teguh itu yang selamat. Jangan syukur-syukur jadi orang benar. Saudara bertahan tapi bertahannya dengan takut, khawatir, cemas, ya, bertahan dengan sakit hati, marah, dendam. Saudara tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi pastikan waktu kita bertahan dengan iman, modalnya orang benar iman. Yang penting imannya orang benar, responnya benar, pasti selamat. Pasti melihat kebenaran itu memerdekakan saudara. Yuk kita lihat Mazmur 145 ayat 17. Iman yang tertuju pada keadilan Tuhan. Yaitu Tuhan adil dalam segala jalannya. Kalau saudara baca Mazmur 145 ayat 17. Bisa ditayangin supaya saudara tidak meragukan Tuhan. Mungkin hari ini kau lihat kok tidak adil ya. Aku orang benar kok babak belur ya Bu Eli. Yang orang jahat tetangga saya, tambah hidupnya enak loh Bu Eli. Yang jahat-jahat enak jadi orang jahat tambah jadi orang baik toh Bu Eli. Jadi orang jahat tambah kaya lah, orang baik tambah miskin. Saudara percaya ikut Kristus jangan hanya kejar kaya, sukses, terkenal, itu bonus. Tapi yang pasti waktu hidupmu di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya setiap hari. Tidak ada rumusnya ikut Tuhan semuanya dikurangkan. Tapi semuanya dalam perjalanan bonusmu akan ditambahkan. Amin. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan itu apa saudara? Adil dalam segala jalannya. Jadi jangan bilang jalan Tuhan kali ini tidak adil Bu Eli. Kelihatannya tidak adil. Tidak loh. Tuhan itu tetap berkata, aku ini adil nak. Segala jalanmu aku tetap Allah yang adil. Mungkin hari ini kau ngalami keadaan yang tidak enak. Tapi tetap jalani aja jalanku. Tetap itu jalan yang adil buat kamu. Sekalipun hari ini jalan ini membuat engkau merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Ada banyak ibu-ibu kalau konseling sama saya selalu bilang gini, Tuhan tidak adil ya. Satu jemaat saya yang saya lagi waiting list untuk kesaksian, dia siap sih. Saya pernah ngomong sama beberapa bahkan dalam khotbah saya. Dulu dia bilang gini, dulu saya itu sempat kecewa sama Tuhan Bu Eli. Kenapa? Karena waktu saya melihat suami saya membangun bisnis dengan partner wanitanya. Ternyata Bu Eli mereka makin kaya makin sukses Bu Eli. Pada waktu suami saya dan wanita ini makin sukses makin menginjak-injak saya. Kayak orang itu ngece tahu ya. Wek kapok. Lihat ya, aku loh makin diberkati.
dengan wanita ini. Bu Eli, saya tuh kalau lihat mereka berdua pergi ke Eropa, ke Swiss, ya, jalan-jalan ke Amerika, berpelukan, saya cuma nangis Bu Eli. Saya istrinya aja gak pernah loh Bu Eli diajak jalan-jalan. Sampai dalam batin saya bilang, Tuhan kamu kok gak adil. Mereka yang berdosa, mereka tambah kaya, tambah sukses. Hidupnya cuma tiap hari kayak ngejek saya. Tapi saudara tahu hidup ini keputusan Tuhan yang terlaksana. Yang namanya keadilan Tuhan walaupun dalam segala jalannya terlihat tidak adil. Hari ini ibu ini nikmati satu karya Tuhan yang hebat. Siapa yang tahu dengan kenikmatan dunia yang kaya raya bisa ke luar negeri. Tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Di depan kamar gerubiak jatuh saudara. Hanya gara-gara sehat loh saudara. Hanya gara-gara jatuh gerubiak mati saudara. Hidup ini jangan mempermainkan Tuhan. Apalagi kalau orang berdosa bisa ngece orang benar. Itu benar-benar bukan mengusik hidup kita. Tapi mengusik Tuhan yang punya biji mata kita. Tuhan kita ini biji matanya Tuhan. Jangan main-main. Saudara tahu keajaiban Tuhan, keadilan Tuhan. Saya lihat ibu ini hari ini pergi ke Swiss, ke Eropa, kemana-mana. Saudara tahu? Mujizat Tuhan, ketika ibu ini mau dicerai, tiba-tiba hari H-3, surat cerai sah mau keluar. Tiba-tiba suaminya meninggal dan saudara tahu, kalau masih jadi istri sah, hartanya wanita dan suami ini yang sudah dibangun kerajaan bisnisnya. Ibu ini lagi kipas-kipas cuman melanjutkan saudara. Duduk jadi lopan yang big boss. Uang datang dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Semua tagihan-tagihan yang belum terbayar. Masuklah kantong. Enak hari ini tinggal kipas-kipas. Duduk-duduk. Yang kerja banyak sana. Tapi finally keputusan Tuhan. Dia tidak pernah merubah. Makanya Amsal berkata, kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang benar itu digenapi. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya yuk baca Mazmur 44 ayat 24 dan 25. Hari ini kita minta kekuatan karena Tuhan akan membuktikan orang yang punya iman menerjang fakta, faktamu yang akan berubah. Tapi kalau kau tidak punya iman menerjang fakta, faktamu yang akan mengendalikan hidupmu dan kau tidak akan lihat kemenangan. Berikutnya yuk Mazmur 44 ayat 24 dan 25 kita baca. Mengapa engkau, berikutnya atasnya. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Di sisi pada waktu keadilan tidak terjadi, saya juga sering ngomong ini sama Tuhan. Tuhan, mana keadilanmu? Mbok jagai aku ini loh biji matamu Tuhan. Mana Tuhan? Kok Tuhan itu tidur? Bangun Tuhan. Pembalasan mana Tuhan? Tuhan tidak lakukan sesuatu. Saya mungkin juga berbicara, saudara juga bicara. Bangunlah Tuhan. Kok rasanya Tuhan buang saya? Apa salah saya Tuhan? Saya loh sudah berdoa, saya sudah baca firman, saya sudah melakukan yang baik. Tapi keadilan tidak ada Tuhan. Mungkin ini pikiran kita hari ini. Berikutnya. Kita lihat. Ayat yang ke-20. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan himpitan terhadap kami? Mungkin saudara sudah bilang, Tuhan aku ini sudah tertindas tuh. Dihimpit Tuhan, dihimpit. Sudah hutang menghimpit aku, keuangan menghimpit, anak menghimpit, suami menghimpit, penyakit menghimpit. Aduh Tuhan kenapa Tuhan kau enggak lihat aku Tuhan, di mana Tuhan enggak? Hari ini percayalah, kita semua hari ini jangan pernah berpikir Tuhan itu enggak adil. Kalaupun hari ini kelihatan Tuhan itu tidur, Tuhan kelihatan tidak berjaga-jaga atas hidupmu. Engkau dibiarkan ditindas dengan masalah,
ditindas dengan orang jahat dan engkau terlihat engkau begitu terhimpit dalam keadaan kau sudah berteriak minta tolong. Percayalah, buka PowerPoint saya. Hari ini kalau Tuhan itu adil, saudara yakin Tuhan itu adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Tuhan tuh tidak pernah tidur. Saudara tidak usah teriak, bangun, bangun Tuhan. Dia pasti bangun menghardik badai itu. Amin. Yang kedua, Tuhan itu terbangun. Dia itu tidak pernah membuang saudara dan saya. Walaupun kita sempat berpikir, Tuhan engkau buang hidupku. Tapi percayalah sekali-kali Tuhan tidak pernah buang karena kita itu anak saudara. Waktu kita berdosa aja Tuhan ambil selamatkan kita. Masa hari ini Tuhan mau buang saudara dan saya? Enggak mungkin. Yang ketiga, Tuhan itu tertuju pada kita saat tertindas dan terhimpit. Jadi T3T, Tuhan terjaga, Tuhan terbangun, Tuhan tertuju. Kalaupun kelihatan hidup tidak adil, terjang aja fakta itu. Saudara tetap berkata, aku tetap punya Tuhan yang adil dalam segala jalan. Hari ini jalanku tidak enak, keadilan Tuhan tetap ada. Suatu kali apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Karena Tuhan pasti terjaga, terbangun. Bahkan Tuhan tidak pernah sembunyi melupakan saudara dan saya. Amin. Saya sudah selesai dengan 3. Lihat quote yang terakhir. Hari ini kita bekali tahun depan. Yuk kita baca sama-sama sambil bangkit berdiri. Jangan berhenti apa saudara? Beriman, sebab kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman yang teguh. Iman yang menerjang fakta pasti mengalahkan dunia. Gak akan pernah saudara keluar lebih dari orang yang kalah. Enggak saudara. Kita semua nanti keluarnya pasti lebih dari pemenang. Amin. Saudara mau pulang dari tempat ini tidak tertuju hasil. Sudah tiap kali kalau iblis bawa hasil. Nih bokek. Lihat buku tabungan merah. Aduh minus. Lihat suami didoakan baik. Tambah haleluya Bu Eli. Bukannya baik halilintar suami saya Bu Eli. Sudah. Doain orang supaya ingat sama utangnya malah halilupa ya. Melupakan sudah, pura-pura enggak ingat punya utang. Sudah, firman Tuhan berkata, relakan hatimu bertobatlah. Yang penting iman dan responmu benar, percayalah. Iman 3 hal, apa saudara? Iman yang tertuju kepada kehendak Tuhan ya. Jadi kalau iblis datang dengan fakta, saudara nyanyi aja. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saudara mulai ngomong, Tuhan keputusanmu yang jadi, waktumu yang terjadi, caramu yang ajaib pasti terjadi. Saudara lakukan step demi step. Saya percaya iman orang benar akan dibangun saat dengar firman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, iman yang tertuju pada apa? Kemampuan Tuhan. Sudah, Tuhan pasti akan menginjak musuhmu. Musuhmu akan dipermalukan. Bukan dengan apapun kehebatanmu, tapi tangan, lengan, dan wajah Tuhan nanti yang akan membuat Tuhan akan memerintahkan kemenangan. Dan yang terakhir, iman yang tertuju pada apa saudara? Keadilan Tuhan. Saudara percaya hari ini ada keadilan Tuhan? Tuhan masih sanggup hari ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar ya. Oh tadi belum dibuka ya. Nah sudah dibuka tadi ya, iman yang tertuju ke, oh ya sudah, penjaga Israel ya. Saudara hari ini jangan takut, saudara punya penjaga Israel, saudara tidak akan pernah dibuang, bahkan Tuhan tetap tertuju. Tuhan terjaga, terbangun, tertuju. Jangan takut, yuk kita mau berdoa. Saya tidak akan doa lepaskan berkat, tapi hari ini Tuhan mau. Saya tadi pagi waktu saya
berkata sama Tuhan nyiapin melengkapi ayat ini. Tuhan mau saya mendoakan saudara supaya dapat kekuatan. Karena kekuatan kita nanti yang akan menerobos faktamu akan berubah menjadi kemenangan yang luar biasa. Yuk buka mana? Buka. Ku pandang wajahmu. Saya mau nyanyi lagu. Oh bukan itu sih. Buka hati. Kita mau buka hati kita. Berapa hari ini lagu ini terus saya nyanyikan saudara. Dalam khotbah closing saya nyanyikan lagu ini. Waktu saya nyembah Tuhan saya nyanyi lagu ini. Karena kita tidak tahu kalau kita tidak buka hati buat Tuhan. Siapa yang mau bekerja dalam hidup kita? Iblis. Tapi waktu kita buka hati buat Tuhan. Tuhan pasti ambil alih setiap beban hidup saudara. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu saudara. Buka hati Tuhan mau bekerja buat setiap saudara yang hadir hari ini. Tuhan akan memperlengkapi saudara di tahun depan dengan kekuatan yang ekstra sampai saudara kagum dengan cara Tuhan bisa melewati masa-masa di tahun 2025 ini akan berakhir saudara. Ku buka hati, angkat tangan saudara. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia lagi melihat hati-hati, banyak hati yang takut, banyak hati yang khawatir, hati yang cemas, hati yang sakit hati yang dendam hari ini. Buang semua hati sampah-sampah, gantikan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami gak mau ada sesuatu yang lain di dalam hati kami Tuhan. Kami gak mau roh-roh kemunafikan, roh-roh keserakahan, roh egois, roh emosi, roh ego ada di dalam hati kami. Kami mau Roh-Mu menguasai kami. Allah Maha Tinggi. Buka hatimu saudara, rasakan Tuhan lawat. Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Firman ini menjadi rema untuk kami siap menerjang fakta di tahun depan Tuhan. Namamu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Musik boleh mengalun. Saudara percaya bahwa siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu ada banyak hati yang terluka hari-hari ini. Ada banyak hati yang takut, khawatir. Mungkin saudara berkata gini, Tuhan kalau lihat fakta Tuhan, tidak mungkin aku tidak takut Tuhan. Kalau lihat faktanya Tuhan, aku pasti takut. Aku khawatir, aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang aku lihat faktanya hari ini semuanya mengecewakan, tidak menghasilkan, tidak berbuah, tidak berbunga Tuhan. Tuhan, mungkin itu jeritan hati setiap saudara dan saya. Tapi Tuhan mau berkata siang ini, jangan takut. Kemenangan yang mengalahkan dunia itu terletak di dalam imanmu. Jangan pernah engkau merasa kecil, engkau merasa tidak mampu, engkau merasa tidak berdaya. Hanya karena yang engkau hadapi faktanya memang Goliat. Faktanya memang menakutkan dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi percayalah di balik realita kehidupanmu masih ada aku sutradara kehidupan. Aku adalah Tuhan yang akan bekerja menurut kehendakku yang pasti terbaik. Menurut waktuku yang tidak pernah
pernah terlambat, sekalipun terlihat berlambat-lambat, tapi waktuku itu pasti waktu yang tepat pada waktunya. Engkau akan ketawa, engkau akan seperti bermimpi, dan engkau akan lihat semua apa yang hasilnya menjadi indah pada waktuku. Bahkan hari ini mungkin kau berkata hidup rasanya tidak adil. Tapi percayalah, keadilanku sedang terjadi hari-hari ini. Jangan pernah capek untuk menabur benih kebenaran. Karena suatu kali engkau akan menuainya dengan luar biasa. Bahkan kebenaranku pasti memerdekakan, menyelamatkan engkau. Engkau akan lihat iman yang akan terjadi dalam hidupmu. Hasilnya tidak pernah mengecewakan, tidak akan pernah memalukan. Justru musuh-musuhmu yang akan dipermalukan oleh Tuhan. Aku yang akan menginjak-injak semua musuh-musuhmu. Engkau cukup diam saja, aku yang akan berperang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini anak-anak-Mu mendapat kekuatan yang baru. Hamba-Mu melepaskan kekuatan yang luar biasa buat anak-anak-Mu hari ini. Untuk mereka siap menghadapi tantangan di tahun 2026. Fakta demi fakta akan kami hadapi ketika kami punya iman yang tidak tertuju kepada hasil. Kami pasti melihat iman kami menerjang fakta mengalami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat kekuatan-Mu hari ini membuat kami mampu melewati semuanya ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata.